Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, doa saya, kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan dan kita tetap di dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa setiap orang yang berada di dalam pimpinan Tuhan, pasti ada di dalam jaminan Tuhan. Baik, pada saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 dengan tema dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 dengan tema dipenuhi Roh Kudus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sesuatu hal yang baru bagi kita ketika mendengar suatu istilah atau satu kata atau satu kalimat dipenuhi Roh Kudus. Setiap orang percaya pasti sudah sering mendengar hal ini, ya. Dan pasti setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupannya pasti merindukan yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Karena hal itu akan membuat kita semakin memiliki pertumbuhan dan hidup kita akan semakin berada di dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mencoba merenungkan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus lebih jauh lagi. Apa itu yang namanya dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus artinya adalah tindakan ilahi Roh Kudus di mana seluruh aspek kehidupan seseorang dikendalikan atau dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga seseorang tersebut semakin hari semakin mengalami progres peningkatan pertumbuhan rohani. Ya, sekali lagi, orang yang dipimpin, dikontrol oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya pasti memiliki progres peningkatan pertumbuhan rohani, tidak stagnan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa seseorang yang secara kasat mata terlihat sepertinya sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupannya, dia mungkin sesekali mendapatkan penglihatan, atau mungkin dia pernah mendapatkan nubuatan daripada Tuhan, tetapi tidak lama kemudian kita mendengar bahwa orang tersebut sudah ada di jalur yang berbeda daripada yang sebenarnya, atau dengan kata lain sudah jatuh di dalam dosa, atau kata lain mungkin sudah meninggalkan iman percayanya, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah seharusnya orang tersebut tidak masuk akal untuk meninggalkan Tuhan secara logika, karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mengerti apa sebenarnya dipenuhi Roh Kudus dan kenapa terkadang masih ada orang yang bisa jatuh di dalam dosa, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan, walaupun mungkin secara kasat mata sudah pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat ini kita belajar apa itu sebenarnya dipenuhi Roh Kudus, ya. Pada saat ini saya akan mencoba membahas pada kita ada dua macam kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama adalah kepenuhan Roh Kudus secara temporal atau seketika, ya. Kepenuhan Roh Kudus temporal atau seketika terjadi ketika Tuhan memenuhi seseorang dengan rohnya sebagai tanda kehadirannya, biasanya disertai dengan manifestasi kuasa Allah seperti penglihatan, nubuatan, dan sebagainya. Ini adalah terjadi seketika ketika seseorang itu sedang ada di dalam hadirat Tuhan, ya. Mungkin sedang dia di dalam doa, sedang merindukan Tuhan di dalam kehidupannya pada saat itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika seseorang pernah diberikan atau dikaruniakan Tuhan penglihatan atau nubuatan, suatu saat bisa jatuh di dalam dosa? Jawabannya sangat sederhana Bapak Ibu.
ketika seseorang itu tidak memelihara atau tidak mempertahankan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam kehidupannya, maka dipastikan orang itu kemungkinan besar bisa dia melakukan dosa. Karena kenapa? Dia tidak mempertahankannya. Ya. Dia hanya sekedar ingin mencari sensasi dari Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mau hidup setia di dalam Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak akan bertahan di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus hanya akan terus bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang senantiasa terus hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan kecewa ketika melihat seseorang, atau jangan tawar hati ketika menemukan seseorang anak Tuhan yang di dalam kehidupannya kita menemukan dia sebelumnya adalah orang yang taat beribadah. Ya, di dalam kehidupannya kita dapat melihat sesuatu hal yang membanggakan, tetapi tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan. Itu bisa saja terjadi oleh karena kenapa? Karena sesungguhnya di dalam kehidupannya tidak ada yang namanya kesetiaan, tidak ada yang namanya kesungguhan. Sama seperti Yudas. Yesus memiliki 12 murid. Dan pada ke-12 murid itu, Tuhan Yesus pasti memberikan kebenaran firman Tuhan yang sama, pengajaran yang sama. Tetapi kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus? Kenapa Yudas bisa kembali jatuh di dalam dosa? Padahal sedang ada di dalam kontrolnya Yesus, sedang ada di dalam pimpinan Yesus. Itu karena Yudas memiliki kehendak bebas yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap siapapun. Tuhan Yesus telah memberikan setiap orang yang namanya kehendak bebas. Nah, kalau kita salah mempergunakan kehendak bebas itu, itulah yang membuat kita bisa jatuh di dalam dosa, sekalipun sudah pernah mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Itu adalah kepenuhan Roh Kudus yang pertama, yaitu kepenuhan Roh Kudus secara temporal atau seketika. Jadi jangan bangga kalau kita pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti itu. Kepenuhan Roh Kudus yang kedua adalah kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Ini yang harus kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus permanen hanya dialami oleh mereka yang setia mengiring Tuhan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga mengerti kehendak Tuhan serta mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini dibutuhkan perjuangan yang berat untuk meraihnya. Sekali lagi, dibutuhkan perjuangan yang berat dan ketekunan untuk bisa mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Ya. Dampak daripada kepenuhan Roh Kudus secara permanen, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 4. Yang pertama adalah adanya perubahan karakter. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen, yang pertama, kita bisa melihat dari perubahan karakternya yang sangat signifikan. Kita ambil saja contohnya di dalam Alkitab adalah Petrus. Petrus kita melihat karakternya itu adalah orang yang pelin-pelan. Dia bilang hari ini A, besok B. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di dalam Alkitab tentang siapa itu Petrus. Tetapi ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen, karakternya yang sebelumnya pelin-pelan, orang yang tidak bisa dipegang omongannya, kita dapat melihat pada ending kehidupan Petrus, dia adalah merupakan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia seorang murid Tuhan yang sangat luar biasa di dalam pelayanan, dan dia memiliki dampak yang sangat dahsyat. Itu adalah dampak kepenuhan Roh Kudus permanen yang pertama. Yang kedua adalah menghasilkan buah roh. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen akan menghasilkan buah roh seperti yang terdapat di dalam Galatia, yaitu seperti kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Yang ketiga, dampak dari kepenuhan Roh Kudus secara permanen adalah akan dipimpin kepada seluruh kebenaran sehingga mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen akan mampu hidup benar. Karena kenapa? Dia dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu mempertahankan kehidupan yang benar. Mungkin hari ini bisa, tapi belum tentu besok. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya kita tidak ada kesempatan untuk hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, dampak kepenuhan Roh Kudus secara permanen adalah memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Sama seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menerima kuasa, yakni kuasa keberanian untuk menjadi saksi. Jadi ini adalah hal yang paling penting kita miliki di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pekerjaan yang paling Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita adalah bukan hanya supaya diri kita diselamatkan, tetapi supaya seluruh dunia diselamatkan melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan Injil kita, dan tentunya oleh karena ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Harapan saya kita tetap di dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.